Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai atau melanjutkan materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita melanjutkan materi dari materi kita sebelumnya, yaitu terkait dengan algoritma. Kita di sini akan langsung menuju ke algoritma flowchart. Ya, algoritma flowchart ini dibutuhkan sebelum teman-teman membuat program, ya, atau menyelesaikan sesuatu dengan membuat program atau aplikasi. Nah, di sini flowchart juga nanti akan banyak teman-teman gunakan dalam berbagai macam mata kuliah yang terkait dengan pemrograman. Bahkan teman-teman juga terkait flowchart ini juga dipakai pada skripsi teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman pastikan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar, ya, di komentar YouTube saya, kemudian ataupun bisa juga menanyakan di grup WhatsApp, gitu ya. Oke, kita langsung saja. Oke, di sini pendahuluan flowchart, ya. Flowchart itu apa sih? Ya, sini kita mungkin beberapa sudah mendengar apa itu flowchart, gitu ya. Mungkin beberapa juga belum, ya. Coba kita bagi flow dan chart. Flow-nya itu apa? Aliran atau arus. Ya, jadi dalam algoritma flowchart ini nanti akan ada arus-arus atau aliran dari diagram satu ke diagram yang lainnya, dari simbol satu ke simbol yang lainnya, ya. Yang menentukan arah alirannya itu nanti ada namanya tanda panah. Untuk itu, tanda panah ini harus diberikan ujungnya. Teman-teman harus memberikan ujung dari tanda panahnya, supaya diketahui bahwa dari simbol ini itu menuju ke simbol mana. Ya, itu harus diberikan tanda panah. Jangan sampai hanya dibuat garis saja, nanti bingung. Ini garisnya ini dari mana ke mana ini, gitu ya. Kemudian chartnya adalah grafik atau diagram. Nah, simbol-simbol tadi yang saya sempat sebutkan juga itu adalah grafik atau diagram. Ya, jadi di sini akan ada simbol yang baku, ya, baku atau standar. Ya, jadi nanti akan ada simbol-simbol atau diagram-diagram. Masing-masing ini memiliki fungsi masing-masing, ya. Masing-masing simbol atau diagram ini memiliki makna tersendiri, kemudian diberikan aliran dengan bantuan tanda panah dari simbol satu atau diagram satu ke diagram yang lainnya. Sehingga jika kita menggabungkan flowchart, ini adalah suatu bagan atau diagram yang menggambarkan aliran proses yang dikerjakan suatu proses dari awal sampai akhir. Ya, jadi nanti gambarnya seperti itu. Ya, ada bagan-bagan, diagram-diagram. Dia menggambarkan apa? Yang menggambarkan aliran proses. Nanti dari proses satu atau dari diagram satu kemana, dan seterusnya. Dari awal sampai akhir. Untuk itu nanti untuk flowchart ini pasti selalu ada mulai dan selesai. Ya, pasti ada mulai dan selesai. Ya, untuk menggambarkan apa, ya? Untuk menggambarkan ininya apa namanya? Startingnya dari mana? Ya, berarti nanti dari mulai ini, ya. Atau start juga bisa, ya. Start, finish.
untuk penggunaan bahasa dalam flowchart, teman-teman harus konsisten. Ya, bahasa harus konsisten. Kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi, untuk menggambarkan flowchart ini, teman-teman harus konsisten dalam penggunaan bahasa. Jangan campur aduk antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti itu ya. Atau flowchart juga algoritma. Nah, karena flowchart termasuk algoritma yang digambarkannya dengan apa? Dengan diagram. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya jenis-jenis flowchart. Ini apa saja sih? Ada flowchart program. Ya, jadi terkait dengan sebelum teman-teman membuat sebuah program, teman-teman membuat flowchart terlebih dahulu. Flowchart dokumen. Ya, dokumen yang terkait dengan simpan dokumen, aliran dokumen, kemudian jenis-jenis dokumen itu nanti ada simbol-simbolnya tersendiri. Flowchart data, aliran datanya seperti apa? Ya. Kemudian ada flowchart sistem. Nanti kita akan banyak bahasnya flowchart program di sini. Sebelum kita masuk ke pemrograman, kita algoritma dan pemrograman, kita akan membuat flowchartnya dulu nih, algoritmanya dan menggunakan flowchart. Gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas di pemrograman. Teman-teman paham di sini, insya Allah yang lainnya bisa paham. Gitu ya. Oke, mengapa sih flowchart? Ya, kenapa sih kita harus membuat flowchart ini ya? Kenapa nggak yang lainnya? Ya, karena algoritma nggak hanya flowchart, ada bahasa Indonesia kemarin sudah kita bahas bareng-bareng. Ada flowchart, ada pseudocode ya. Ya, kenapa sih flowchart? Jadi ini menggambarkan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas. Ya, dengan adanya flowchart ini, sebuah program yang akan kita buat, ya, sebuah permasalahan yang akan kita buatkan alur penyelesaiannya, ini kita bisa membuatkan dengan efektif, jelas maupun ringkas. Ya, kemudian teknik penyajiannya ini bersifat grafis ya. Jadi dengan adanya grafis dan ada simbol-simbol yang memang baku ya, standar dalam flowchart, ini akan lebih baik dibandingkan uraian-uraian yang bersifat teks. Kemarin kita menggunakan bahasa Indonesia itu uraian-uraian bersifat teks. Jadi dengan ada uraian tersebut, ini akan banyak sekali minusnya. Ya, tidak ada aturan bakunya. Memang di sini di flowchart ada teksnya juga, tetapi tidak banyak kita menuliskan teks di sana. Gitu ya, nanti kita akan praktik bareng-bareng mengapa saya sebutkan seperti itu. Ya, khususnya dalam menyajikan logika-logika yang bersifat kompleks. Ya, jadi untuk logika yang bersifat kompleks ini memang direkomendasikan menggunakan flowchart ini. Yang kedua adalah analisis. Ya, jadi pengungkapan yang jelas dalam model atau chart tadi, ya, karena flowchart tadi, ini pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan. Ya, jadi kita akan lebih mudah melihat permasalahan dengan bentuk model atau chart tadi, sehingga dalam analisis pun kita semakin baik. Communication ya. Nah, ini yang saya sempat sebutkan, jadi simbol-simbol yang digunakan mengikuti suatu standar. Gitu ya. Jadi dengan adanya standar tersebut, input output seperti apa sih? Kemudian proses itu seperti apa sih? Terminator itu seperti apa sih? Aliran data seperti apa sih? Decision seperti apa sih? Itu nanti sudah ada standar, teman-teman. Ya, flowchart itu sudah ada standarnya. Sehingga ini untuk komunikasi lebih efektif. Ya. Lebih efektif karena ini standarnya dipakai untuk semuanya. Oke, ketika input berarti kita harus memasukkan apa di sana? Decision, oh berarti ini ada dua output ya, atau ada
ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab baik ya ataupun tidak. Close question ya. Jika ya kemana, jika tidak kemana. Seperti itu. Sehingga komunikasinya lebih baik. Gitu ya. Dengan adanya simbol-simbol tadi. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini adalah lambang-lambang flowchart teman-teman. Ya. Ini yang pertama adalah mulai atau selesai, atau biasa disebut juga terminator. Ya. Ini terminator ya. Jadi baik mulai ataupun selesai ini menggunakan simbol ini atau lambang ini. Ini pasti akan ada di awal dan terakhir. Pasti ada. Ya. Apa yang mengawali flowchartnya teman-teman? Ada ini. Lambang ini. Terminator. Ya. Dan pasti akan ada dua. Yang pertama itu untuk mulainya dan yang akhir itu untuk selesainya, menandakan flowchart teman-teman selesai. Yang kedua, aliran data. Aliran data pastikan sekali lagi teman-teman menggunakan ujung panah. Jangan hanya garis saja. Ya, ini untuk apa ya? Untuk menggambarkan jalannya proses ya, aliran datanya atau aliran dari prosesnya gitu ya. Jadi dari satu bentuk kemudian ke bentuk lain ini harus diberikan panah. Seperti itu ya teman-teman ya. Dari sini mau kemana nanti diberikan panah. Dan seterusnya. Misalnya. Ya. Dan untuk aliran data nggak boleh double ujungnya. Ini tidak boleh. Ya. Harus ada satu ujungnya saja. Ya, untuk menandakan bahwa ini alirannya dari mana ke mana. Kalau misalnya double kayak gini ya, ujung panahnya ada dua, ini nanti kita bingung, ini dari sini ke sini, apa dari sini ke sini. Ataupun kalau dari sini ke sini, kemudian berarti bisa balik lagi dong ke sini. Akhirnya bolak-balik. Malah jadinya nanti error ya programnya, atau looping. Ya, seperti itu ya. Jadi harus ujungnya hanya satu. Ya, kecuali teman-teman membuat program yang error nggak ada berhentinya ya, bisa nanti seperti ini terus gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada input output. Input output ini bentuknya sama, jajar genjang ya. Apa sih yang menandakan input? Input itu ya bisa ditandai dengan komponen atau hardware yang teman-teman gunakan dalam pemrograman. Teman-teman membuat program pastinya menggunakan laptop dong, ya. Teman-teman menulis program di kertas sama aja bukan program itu namanya ya. Menggunakan laptop. Oke, kita lihat. Komponen input apa saja dalam laptop teman-teman? Keyboard. Ya. Apalagi? Mouse ya. Kemudian apalagi? Scanner. Kemudian oke, apalagi? Misalnya touchpad dan lain-lain. Ya. Ini adalah komponen input teman-teman ya. Artinya kita memasukkan ke dalam komputer. Dengan bantuan keyboard, kita memasukkan angka, kita memasukkan data, kita memasukkan huruf, kalimat menggunakan keyboard. Berarti kan input masuk ke dalam komputer. Mouse juga sama, kita memberikan instruksi, memasukkan ya. Klik, ya berarti kita memberikan instruksi itu, memasukkan instruksi tersebut ya. Klik kanan, klik kiri, dan seterusnya. Scanner juga sama, masukkan ya. Masukkan menggunakan scanner, kemudian nanti gambarnya bisa masuk, yaitu masukkan. Ya, jadi itu adalah komponen input. Teman-teman jangan sampai salah ya. Itu adalah komponen input, touchpad dan lain sebagainya.
Ya. Kemudian outputnya apa? Ya, outputnya layar ya. Oke, apalagi? Printer. Kemudian apalagi? Soundnya. Apalagi? Ya, banyak ya. Di sini ada layar, printer, sound. Ya, layar untuk memunculkan, berarti output ke kita. Ya, misalnya setelah kita masukkan program menggunakan keyboard, gitu ya, selesai kemudian kita jalankan, akan ada hasilnya. Yes. Layar menampilkan hasilnya, itu adalah output. Ya, kemudian printer dari komputer gitu ya, kemudian dikeluarkan gitu ya, kemudian dicetak gitu dalam kertas, output keluaran. Sound juga sama. Ya, ini adalah output. Kalau misalnya layarnya touchscreen berarti bisa input maupun bisa output. Ya, jadi kita bisa memasukkan klik sesuatu di sana ataupun bisa mengetikkan menggunakan keyboard di layar gitu ya, itu sebagai inputnya, kemudian menampilkannya itu sebagai output. Jadi kalau untuk layar touchscreen ini bisa input maupun output. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk input maupun output, teman-teman jangan sampai terbalik ya, atau jangan sampai bingung. Ini dasar sekali, input output. Ya, ketika teman-teman memasukkan register data mahasiswa menggunakan keyboard, berarti teman-teman sedang input nih data mahasiswa ke dalam komputer. Kemudian dari mahasiswa tersebut nanti akan ditampilkan pengumuman, misalnya perolehan beasiswa gitu ya, terlihat di layar, yaitu adalah output. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk input maupun output di dalam flowchart ini menggunakan simbol jajar genjang. Keduanya menggunakan simbol jajar genjang. Teman-teman tinggal menuliskannya, apakah teman-teman memasukkan data atau cetak atau keluar ya, tinggal nanti disebutkan saja di dalamnya. Kalau misalnya teman-teman masukkan panjang gitu ya, berarti input. Ya, masukkan panjang misalnya, berarti dia input. Sama bentuknya adalah jajar genjang. Kemudian misalnya cetak hasil atau cetak luas ya, ini adalah output. Sama bentuknya adalah jajar genjang. Jadi simbol pada flowchartnya menggunakan jajar genjang. Ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah proses. Proses adalah persegi ya. Ya. Persegi panjang biasa dituliskan persegi panjang, tapi persegi juga it's okay, tidak masalah ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan simbol kotak ini ya, persegi ini ya, ini adalah proses. Artinya apa? Setelah teman-teman memasukkan sesuatu ke dalam komputer, ada proses yang berjalan di belakangnya. Misalnya, teman-teman masukkan input P dan lebar ya. Atau masukkan gitu ya. Masukkan panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Kemudian, setelah teman-teman masukkan panjang dan lebar, ada ceritanya teman-teman akan menghitung luas persegi panjang ya. Nanti ada proses di mana untuk menghitung luas ini adalah panjang kali lebar. Ketika ini dilakukan di dalam programnya tanpa teman-teman harus memasukkan sesuatu gitu ya, ini artinya proses. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada cetak luas. Ya, selanjutnya akan ada cetak luas. Nah, cetak luas ini baru dari proses yang teman-teman buatkan tadi, ini dimunculkan hasilnya. Dari proses panjang kali lebar ini dimunculkan hasilnya.
dicetak L-nya, luasnya. Kemudian akan keluar luasnya berapa. Jadi untuk masukannya ini menggunakan input output jejar genjang. Proses ya seperti ini. Setelah teman-teman masukkan panjang dan lebar, teman-teman tidak perlu proses perkaliannya teman-teman masukkan atau ketikkan, tidak. Tapi sudah berada dalam programnya. Artinya ini adalah proses. Kemudian setelah diproses perkalian tersebut tinggal dicetak. Cetaknya menggunakan simbol input output juga. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah simbol-simbol standar untuk flowchart. Sampai di sini saja, tidak ada berapa simbol lagi. Sekali lagi, jika teman-teman kurang jelas bisa ditanyakan di komentar ya. Kemudian selanjutnya adalah percabangan atau decision. Belah ketupat ya. Oke, belah ketupat. Ya, ini maksudnya apa? Ketika teman-teman terdapat dua jawaban lah. Ya, jadi di sini mungkin seperti pertanyaan, ya, bukan mungkin ya. Jadi dia berupa pertanyaan yang menghasilkan dua jawaban, yaitu yes atau no, ya atau tidak, true or false. Ya. Jadi kapan kita menggunakan ini ya ketika memang ada pertanyaan yang membutuhkan dua jawaban antara ya atau tidak. Contohnya apa? Contohnya mahasiswa UPY ya. Mahasiswa UPY ya, nanti akan ada ya atau tidak di sini. Misalnya mahasiswa UPY berarti misalnya cetak apa ya? KRS misalnya atau KRS. Jika tidak gitu ya, misalnya cetak bukan mahasiswa UPY misalnya. Ya. Ya, jadi mahasiswa UPY. Nah, ini memang pertanyaan yang membutuhkan dua jawaban antara ya atau tidak. Itu menggunakan decision. Ataupun misalnya kemarin kita menggunakan membuat mie ya. Air mendidih ya atau tidak. Jika ya, kita input ya, masukkan mie. Ya, jika tidak, ya mungkin kita akan menuju ke proses sebelumnya lagi. Misalnya, menunggu air mendidih. Menunggu mendidih. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kapan kita menggunakan decision atau percabangan ini? Ketika memang ada sebuah pertanyaan yang jawabannya itu adalah close question ya atau tidak, yes or no, true or false. Baru kita menggunakan pertanyaan. Dan ini namanya ketika teman-teman menggunakan lambang ini wajib panahnya 2. Ya, dari sini, dari simbol ini wajib panahnya 2.
nggak boleh satu. Dan dituliskan di sini, dan ditulis ya atau tidak. Jadi jika ya dari pertanyaan ini, maka ke arah sini, misalnya seperti itu ya. Jika tidak, maka ke arah sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau yang masuk bebas ya. Kalau yang masuk mau panah berapapun bebas. Ya, jadi mau kecuali ini ya Terminator ya. Terminator selesai pasti dari Terminator mulai nanti hanya satu panahnya ya. Kemudian nanti Terminator selesai bisa mendapatkan panah dari banyak tanpa memberikan panah lagi. Ya, karena kalau udah selesai berarti selesai. Ya, kalau untuk decision ini wajib panahnya ada 2 dari setelah decision ini ya, keluarannya ya, dan ditulis ya atau tidak sehingga jelas ya-nya kemana, kemudian tidaknya kemana. Kemudian di sini adalah pemberian nilai awal suatu variabel atau preparation ya, atau biasa kita menggunakan ini untuk perulangan ya. Perulangan, nggak hanya for sih. Perulangan. Ya. Nanti di sini kita akan bahas minggu depan ya. Kita akan bahas banyak di minggu depan. Kita akan sampai di kecabangan aja. Ini mungkin prosedur atau fungsi ya. Nanti teman-teman akan banyak belajar tentang metode dalam bahasa pemrograman, khususnya ya Python, Java gitu ya. Kemudian ini konektor, kalau misalnya teman-teman kurang cukup dalam satu halaman bisa menggunakan konektor ini ya di halaman yang sama, kemudian menggunakan konektor atau bentuk seperti ini di halaman yang lain. Kemudian ini dokumen ya, bentuknya seperti ini, dokumen, satu dokumen, kemudian multi dokumen. Kemudian ini untuk hard disk atau database ya. Oke, ini adalah lambang-lambangnya teman-teman ya. Jadi mulai atau selesai Terminator ini pasti ada awal dan terakhir. Aliran data menggunakan aliran panah, harus diberikan ujungnya, jangan dua-duanya diberikan ujung ya. Input output sama-sama menggunakan jajar genjang. Disesuaikan ketika teman-teman memasukkan data ya, berarti itu adalah input. Kemudian ada yang ditampilkan di layar, artinya nanti output gitu ya. Proses menggunakan persegi ya, maupun persegi panjang gitu ya. Kemudian kecabangan atau decision menggunakan belah ketupat, pasti panahnya keluarnya ada 2 dan ditulis ya atau tidak. Kemudian pemberian nilai awal ini atau perulangan ini dan ya perulangan ini akan kita bahas minggu depan. Oke, jika ada pertanyaan sekali lagi bisa ditanyakan di kolom komentar ya, ataupun bisa di grup WhatsApp. Oke, selanjutnya struktur dasar algoritma. Ya, untuk algoritma ini struktur dasarnya runtunan. Artinya apa? Berurutan. Ya, dari sini kemana? Langkah 1, kemudian langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Ya, ini harus runtunan. Tidak bisa melompat-lompat. Kemudian pilihan. Pilihannya ini nanti banyak menggunakan decision atau simbol apa? Kecabangan. Ya. Ya. Kemudian di sini ada pengulangan. Udah 3 ini aja. Ya. Runtunan, berurutan, langkah-langkahnya harus jelas dari langkah 1 ke langkah yang lainnya. Pemilihan, ya, antara ya atau tidak. Jika ya kemana, jika tidak gimana. Ya, kemudian pengulangan. Ketika kita akan mengulang ketika
kondisi belum berhenti, artinya nanti akan diulang sesuai dengan sampai dengan kondisi berhenti. Ya, ini adalah pengulangan. Nah, pengulangan di sini bisa menggunakan simbol preparation tadi, ya, ataupun bisa juga decision. Monggo silahkan. Ya, lebih simpel ini. Nanti kita akan lebih banyak bahasnya di minggu depan untuk pengulangan. Kita mainnya di runtunan atau sequence proses sama pemilihan atau selection proses. Oke, ini runtunan ya, satu atau lebih dari satu instruksi dilaksanakan secara berurutan gitu ya. Kemudian instruksi baru ya, instruksi baru itu hanya bisa dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai. Ya, ketika teman-teman membuat algoritma menghitung luas persegi panjang, di sana akan ada teman-teman diminta untuk memasukkan panjang, kemudian lebar, kemudian baru menghitung luasnya. Ketika proses ini, ya, atau kalau misalnya teman-teman memasukkan ya berarti input ya. Instruksi ini dan ini tidak dikerjakan atau tidak selesai dikerjakan, ini tidak bisa dikerjakan. Ya, ini harus dikerjakan dulu, baru ini bisa dikerjakan. Gitu ya teman-teman ya. Seperti ini ya gambarnya ya. Kemudian oke. Pemilihan ya. Jadi jika kondisi terpenuhi, maka salah satu aksi akan dilaksanakan. Aksi yang lain apa? Diabaikan. Oke, jadi jika bisa angka sama dengan 0, iya apa enggak? Kalau iya berarti dia akan melakukan proses atau instruksi di sini. Yang ininya jika true ya atau jika ya, dia akan melakukan instruksi di sini, mengeksekusi instruksi di sini. Jika tidak, maka ini tidak dilewati, tidak disentuh sama sekali. Ya, ini tidak disentuh sama sekali. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Dan di sini pasti pemilihan ini pasti hanya akan mengeluarkan ya atau tidak. Yes or no, true or false. Ya. Tidak bisa teman-teman pertanyaannya modelnya kayak gini. Masukkan jangan kelas nih. Apa ya? Masukkan mata kuliah gitu. Itu bukan pertanyaan juga ya. Jadi tidak bisa pertanyaan yang jawabannya banyak. Misalnya apalagi nama dosen di UPY atau informatika UPY nanti akan keluar banyak di sini ya. Ya, ada Pak Fairuz, Pak Ahmad, Bu Melani gitu ya, Pak Nusa, nggak bisa kayak gitu. Ya, ini harus close question. Ya atau tidak. Nah ini pemilihan di algoritma seperti ini. Ya, kemudian selanjutnya kayak seperti ini ya. Jadi sebelumnya menggunakan simbol decision ya. Kemudian jika false ya ke sini. Ya, ini kasih tanda panah ya. Jika true ke sini gitu ya. Kemudian Kemudian pengulangan program yang pernyataannya dieksekusi berulang-ulang ya selama memenuhi kondisi tertentu. Selama memenuhi kondisi ini akan diulang-ulang terus-menerus. Untuk itu di sini akan ada
instruksi atau perubahan pada kondisi. Ya, apa istilahnya saya lupa itu. Next iteration apa saya lupa, nanti coba bisa dicari. Jadi perubahan pada kondisinya. Misalnya nih, selama angka kurang dari 10 ya. Selama angka kurang dari 10 nanti akan dicetak angkanya gitu ya. Nah, misalnya angka yang dimasukkan 1. Oke ya. Angka yang dimasukkan adalah 1. 1 kurang dari 10, ya berarti nanti dicetak angka 1. Selanjutnya apa? Nah, perubahan pada kondisi yang dimaksud ini adalah yang tadinya angka ini adalah 1 ya. Jadi oke, bukan kondisi ya. Perubahan pada nilai awal atau ya nilai awal gitu ya. Nilai awalnya misalnya 1 di sini ya. Selama angka kurang dari 10, artinya nanti cetak angka ini. 1 kurang dari 10 ya, berarti cetak 1. Kemudian selanjutnya apa? Nanti akan ada angka yang baru di sini. Misalnya angka sama dengan angka plus 1. Angka yang tadinya 1 ini berubah menjadi 2 karena angka tersebut ditambahkan 1. 2 kurang dari 10 ya, berarti cetak terus sampai angkanya ini adalah 9. Ketika angka ini 10, angka kurang dari 10 enggak? Tidak. 10 itu sudah false di sini. Karena dia lebih kecil dari 10, kecuali lebih kecil sama dengan ya. Ya, teman-teman harus memahami ini. Ketika lebih kecil dari 10 artinya sampai 9 saja. 10 itu sudah tidak sesuai. Ya. Oke, sampai 9 kemudian ketika angkanya 10 kurang dari 10 tidak, berarti 10 tidak perlu dicetak. Nah, ini yang saya maksud nih. Harus ada perubahan inisial atau nilai awal. Ya, harus ada dan harus tepat. Harus ada dan tepat. Seandainya angka sama dengan angka dikurangi 1 ya. Misalnya angka di sini dikurangi 1, apa yang terjadi? Dari 1 menjadi 0, dari 0 menjadi minus 1, minus 2, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Programnya akan loop terus-menerus atau berulang terus-menerus. Ya, jadi programnya akan berulang secara terus-menerus, tidak ada berhentinya. Artinya apa? Error logic. Teman-teman, programnya jalan tapi nggak ada kondisi berhenti. Tidak ada kondisi berhenti. Ini juga tidak baik. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah struktur pengulangan. Ya, jadi dalam algoritma juga ada pengulangan. Seperti itu ya. Condition, kemudian loop body, ya. Lama true, nanti masuk ke condition lagi. Makanya tadi saya sampaikan untuk perulangan bisa menggunakan simbol ini, bisa menggunakan simbol ini. Ini repeat until ya, pengulangan yang lain ya. Jadi instruksi dilakukan terlebih dahulu.
Jadi walaupun kondisi ini false, tetap ada instruksi yang dikerjakan. Ya, baru dicek apakah true or false. Oke, ini perulangan for tadi ya, nanti akan kita bahas di minggu depan. A sama dengan 1 to 9 ya. Kemudian print A. Ya, jadi nanti A-nya disebutkan dulu dari mulai berapa sampai berapa. Ini otomatis, nanti akan mengulang selama 19 kali dia. Jadi print A ini akan mengulang selama 19 kali. Kalau sudah 19 kali, selesai, stop. Oke. Sampai di sini materi kita tentang flowchart sudah selesai. Kita langsung masuk ke studi kasus ya. Sarankan jika teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja mencoba menyelesaikan studi kasus yang ada di depan ini. Yang pertama adalah menghitung luas persegi panjang. Oke, untuk membuat algoritma persegi panjang yang menghitung luas persegi panjang ya ceritanya, kita juga harus sama nih, sama yang sebelumnya. Initial step-nya seperti apa dan finish-nya. Ya, apakah initial step-nya panjang dan lebarnya sudah diketahui ataukah belum gitu ya? Apakah mungkin itu ya, apakah ya panjang dan lebarnya sudah diketahui atau belum. Kemudian untuk finish state apa? Kita misalnya cukup menghitung luas persegi panjang. Luas. Ya, jadi initial state dan finish state-nya juga perlu kita pahami. Ya, misalnya panjang dan lebarnya belum diketahui. Ya, jika belum diketahui, untuk itu kita perlu memasukkan panjang dan lebar terlebih dahulu. Oke, kita langsung buat di sini cara membuat flowchart-nya. Yang pertama, kita awali dengan terminator. Terminator tadi apa? Seperti ini ya. Ya, bisa elips, bisa seperti ini. Ya, ini terminator. Untuk memulai sebuah flowchart kita wajib membuat ini. Ya, misalnya mulai. Ya, selanjutnya, ketika kita mau membuat menghitung luas persegi panjang, yang harus dilakukan selanjutnya adalah kita berikan panah dulu ujungnya. Karena panjang dan lebar belum dimasukkan, artinya kita perlu memasukkan panjang dan lebar. Ya, di sini masukkan panjang dan lebar. Ya. Artinya di sini ada sebuah instruksi di mana kita harus memasukkan nilai panjang maupun lebar sebelum kita masuk ke instruksi berikutnya. Setelah kita memasukkan atau user memasukkan panjang dan lebar, ya, selanjutnya apa? Akan ada proses perkalian, gitu ya. Jadi akan ada proses perkalian, karena untuk menghitung luas persegi panjang itu panjang dikalikan dengan lebar. Artinya di sini kita panjang dikali lebar. Simbolnya adalah kotak. Ya, karena dia adalah proses. Kita nggak masukkan luas. Luas ini nggak dimasukkan sendiri. Kita nggak masukkan menggunakan keyboard, mouse, ataupun apapun. Ini adalah proses yang ada di dalam program. Artinya, kita menggunakan simbol proses. Setelah kita menghitung luasnya, selanjutnya kita cetak luasnya. Namanya cetak berarti kita membutuhkan jajar genjang.
Ya, di sini kita tinggal cetak luas. Luasnya nanti akan terlihat. Ketika user misalnya di sini masukkan panjangnya 5, kemudian dan lebarnya panjang sama dengan 5, kemudian lebar sama dengan 4, berarti di sini luasnya adalah 5 kali 4 sama dengan 20. 20 ini dicetak? Belum. Ini adalah proses perkalian dulu, panjang kali lebarnya. Dicetaknya di mana? Di sini. Ya, nanti akan di print atau dicetak 20. Ya. Bisa juga ditambahkan seperti ini. Cetak luas persegi panjang sama dengan L. Ya, seperti ini sudah cukup. Cetak L sudah cukup. Ya, setelah dicetak L, luasnya ini diketahui atau dimunculkan, selanjutnya apa? Cukup sudah sampai di sini ya. Kita hanya membutuhkan proses sampai di sini, selanjutnya selesai. Bentuknya apa? Sama dengan mulai, ya, terminator. Selesai. Ini adalah flowchart untuk menghitung persegi panjang. Sambung ya, flowchart ya, sorry. Flowchart menghitung luas persegi panjang. Seperti ini. Gampang ya, teman-teman ya? Oke, selanjutnya coba kita masuk ke studi kasus yang berikutnya. Membuat mie. Nah, membuat mie yang kemarin ya. Oke, kita akan mencoba membuat mie sekarang nih ya. Ya, membuat mie. Flowchart membuat mie. Mie goreng ya. Kalau kemarin kita membuat menggunakan bahasa Indonesia ya. Sekarang kita akan membuat menggunakan flowchart. Gitu ya. Oke. Ini bisa di konversi ya. Jadi apa namanya? Flowchart. Oke, yang pertama tadi kita tetap harus membuat mulai. Oke, kemudian isi panci 200 ml. Oke, karena dia input memasukkan air, maka dia isi panci. Bentuknya jajar genjang. Oke ya. Kemudian selanjutnya letakkan panci pada kompor. Oke ya. Ini ada proses meletakkannya. Meletakkan panci di kompor. Ya, kemudian oke, setelahnya letakkan, kemudian kita selanjutnya menyalakan api. Nyalakan api sedang gitu ya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Tunggu sampai mendidih. Oke, di sini ada tunggu sampai mendidih. Oke, berarti di sini ada proses menunggu. Menunggu air mendidih. Nah, jika air sudah mendidih, nah ini dia.
Jika air sudah mendidih, kita ada kata-kata seperti ini. Artinya apa? Di sini akan ada dua jawaban kan? Airnya mendidih apa belum kan gitu ya? Airnya sudah mendidih ya atau tidak kan gitu ya? Maka di sini ada namanya decision. Air mendidih. Bisa ditambahkan tanya silahkan. Air mendidih, jika belum maka kita menunggu. Kita ke arah sini lagi. Kita menunggu airnya mendidih. Gitu ya. Seperti ini. Jika sudah, apa yang dilakukan? Jika sudah, maka ya di sini ya. Oke. Masukkan mie ke dalam panci. Oke, input ya. Masukkan mie ke panci. Seperti ini teman-teman. Ya. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya yang dilakukan adalah menunggu mie sudah tidak keras. Artinya apa? Di sini kita ada proses menunggu dulu. Menunggu mie tidak keras. Itu ya. Jika mie sudah tidak keras, selanjutnya jika mie sudah tidak keras artinya apa? Oke, di sini akan ada decision lagi. Gitu, mie ya. Mie empuk gitu ya. Apakah mie sudah empuk? Jika belum atau tidak ya. Jika tidak, maka kita ke atas lagi. Jika iya, selanjutnya kemana kita? Jika iya, oke, ada output di sini. Keluarkan mie dan tiriskan. Ya. Kemudian setelah diletakkan di piring. Di piring gitu ya. Kemudian selanjutnya mungkin dari tadi ke bawah terus ya. Mungkin ada pertanyaan, apakah bisa ke samping? Bisa. Ya. Apakah bisa ke samping? Bisa. Teman-teman bebas mau menuliskannya gimana ya. Yang penting arahnya jelas. Ya. Tiriskan, kemudian selanjutnya adalah masukkan bumbu mie. Masukkan bumbu mie, berarti kita ada proses input. Masukkan bumbu. Kemudian selanjutnya proses aduk hingga rata. Kemudian mie siap dihidangkan. Mie siap dihidangkan berarti sebenarnya sudah selesai ya. Ketika aduk sampai rata, ya selesai sebenarnya. Ya, boleh di sini adalah ada ya kita coba untuk menghidangkan, kita mengeluarkan mie-nya atau menyampaikan mie-nya. Mungkin di sini ya, lebih tepatnya adalah output ya. Dihidangkan. Saja apa? Selesai.
Seperti ini ya. Panjang ya. Ya ini kurang lebihnya untuk flowchart membuat mie ya, mie goreng gitu ya. Jadi dari tadi mulai, kemudian kemudian kita letakkan panci di kompor, nyalakan api, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh untuk pembuatan mie goreng. Ternyata panjang sekali ya, karena memang ya seperti ini memang gitu ya. Untuk membuat mie, kemudian kita buatkan flowchartnya seperti ini. Bisa dilihat ya. Jadi yang keluar ini akan selalu ada satu panah kecuali di decision. Pasti ada dua panah. Decision. Ya atau tidak. Keluarnya pasti ada dua. Yang diterima boleh lebih dari satu. Ya. Seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya mencari bilangan ganjil dan genap. Ya. Mencari bilangan ganjil dan genap. Namanya mencari bilangan ganjil dan genap, artinya gimana sih suatu bilangan dinamakan ganjil ketika apa? Ketika habis dibagi dua ya, genap ya. Genap itu ketika habis dibagi dua. Kalau bilangan ganjil berarti tidak habis dibagi dua. Artinya nanti kita akan ketemu dengan namanya modulus. Mungkin teman-teman beberapa sudah mengetahui tentang modulus. Ya. Jadi sebuah angka habis dibagi 2 itu 0 atau tidak, berarti nanti angka K modulus 2 sama dengan 0. Angka modulus 2 0 atau tidak? Jika 0, maka nanti dia adalah bilangan genap. Kalau misalnya tidak habis dibagi 2, artinya dia bilangan ganjil. Oke, langsung saja ya. Ceritanya angkanya juga belum diketahui, kita mulai. Ya, kemudian masukkan angka. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ada decision. Angka mod 2 sama dengan 0. Gitu ya. Jika ya, jika tidak. Jika ya, maka cetak angka genap. Jika tidak, maka cetak angka ganjil. Kemudian apa? Selesai. Simpel ya. Jadi untuk menentukan apakah angka tersebut bilangan genap ataupun ganjil, ya seperti ini aja. Cukup simpel. Ya, jadi cukup simpel. Kita memasukkan angka, ya, kita masukkan angkanya berapa. Misalnya 3 angka. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan lagi. Ini merupakan variabel. Variabel itu adalah tempat untuk menampung value atau nilai. Ini wajib konsisten. Ketika teman-teman memasukkan angkanya di dalam variabel angka, ya, variabel angka nanti kita lebih jelas lagi saat pemrograman ya. Yang penting tempat untuk menampung nilainya dulu yang teman-teman pahami.
tempat menampung nilai. Ketika teman-teman menuliskan masukkan angka, artinya angka yang teman-teman masukkan, entah 5, 10, 100, 1000 itu, ini ditampung dalam variabel angka. Ini adalah tempat menampungnya. Nah, tempat menampungnya ini harus konsisten. Di sini angka, berarti buat dicek angka tersebut modulus 2 atau tidak, berarti harus menggunakan angka juga. Kemudian di sini cetak juga, cetak angka juga. Kemudian di sini adalah cetak angka juga. Jangan di sini masukkan nilai, masukkan angka. Kemudian di sini nilai modulus 2. Nilai ini dari mana? Nilai ini kapan di apa namanya? Misalnya nilai, kata-kata nilai ya. Nilai ini nilainya berapa gitu loh. Jadi nanti ada miss di sana. Untuk itu variabel harus sama. Di sini angka, di sini angka. Ya, yang terkait ya. Kalau misalnya tadi ada panjang lebar, berarti kalau misalnya menggunakan P ya sudah P. Lebarnya L. Untuk mengkalikan ya P kali L. Seperti itu. Ya, jangan tiba-tiba teman-teman masukkan P dan L. Kemudian di bawahnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, itu nanti membuat bingung lagi. Ya, panjang ini apakah sama dengan P atau tidak? Ya, seperti itu ya. Lebar ini apakah sama dengan L atau tidak? Gitu ya, jadi nanti akan membuat bingung. Lebih baik teman-teman konsisten. PL ya, PL panjang ini variabelnya P, kemudian lebar ini variabelnya L. Luas variabelnya L besar. Cetak luas berarti cetak L besar. Kalau cetaknya L kecil berarti nanti dicetaknya adalah 4. Ya, lebar ini. Makanya dicetak adalah 4. Bukan 20. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah studi kasus yang beberapa studi kasus dan kita sudah kerjakan ya. Untuk selanjutnya akan ada tugas yang saya berikan seperti biasa dan ada presensi. Saya harapkan teman-teman mengerjakan dan mengikuti proses semuanya dan baik ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada yang kurang jelas juga bisa tanyakan kolom komentar ataupun via WhatsApp group. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Untuk penggunaan flowchart ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.